Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana Pandita Putri. Saya dari Universitas Terbuka, jurusan Produk Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Ini saya akan melakukan praktek kuliah pemasaran produk agribisnis. Di sini saya akan melakukan praktek mengenai pengembangan tanaman terong. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu petani terong ini. Untuk Bapak, boleh memperkenalkan dirinya Pak terlebih dahulu? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Jawan. Saya asli dari Desa Klaten, Kecamatan Penangahan. Usia saya 26 tahun. Sebelumnya saya minta waktunya sebentar ya Pak. Ya. Wawancara mengenai budidaya tanaman terong ini ya Pak ya. Ya Bu. Sebelumnya ini Bapak mulai tanam terong ini sejak kapan Pak? Kalau tanaman terong sendiri saya ini baru pertama kali tanam. Ini saya tanam ini usianya di 65 HST. Berarti saya 65 hari yang lalu saya tanam ini baru pertama kali. Sebelumnya saya budidayanya cabai, ini baru pertama kali saya budidaya terong. Ini benih yang Bapak gunakan ini penyemaian sendiri atau sudah jadi Pak? Kita pakai jasa penyemai. Jadi kita beli sudah jadi, tinggal kita tanam. Tinggal tanam ya. Kira-kira nih Pak, modal pertama itu sampai berapa sih Pak kisaran kurang lebihnya? Kalau modal sampai saat ini ya, dari awal nanam sampai saat ini. Kalau dari tanam sampai sekarang saya kurang lebih habis di 5 sampai 6 juta nih Pak di rincian saya. Jadi saya kalau untuk pengolahan lahan dan sewa lahan ini kurang lebih, jadi saya kurang lebih habis di 14 sampai 20 juta. Jadi globalnya sekitar segitu ya? Ya, dari sewa lahan. Untuk benih terong yang digunakan nih Pak, Bapak ada benih khusus nggak sih Pak? Ya, saya ada benih khusus Bu, karena di sini kan dataran rendah menjadi bawah 100 mdpl, jadi saya menggunakan benih khusus yang cocok untuk dataran di sini. Terus pada saat penanaman ini, Bapak tanam sendiri atau menggunakan jasa Pak? Atau ada karyawan? Kami menggunakan jasa Bu, jasa ya orang sekitar sini jasanya. Kira-kira berapa orang Pak untuk penanaman sebudidaya Pak? Ini kemarin di 5 orang. 5 orang? Ya. Kalau boleh tahu ini sekarang luas hektare berapa Pak? Ini di 2.500 meter persegi, ini lahan perempat. Untuk perawatan nih Pak, gimana Pak? Kalau budidaya terong dari pengalaman saya bertani, ini salah satu komoditi yang sangat lebih mudah lah ya dibandingkan komoditi cabai atau yang lainnya. Ini termasuk komoditi yang lumayan mudah untuk dirawat. Untuk pemanenan kira-kira usia berapa Pak? Kalau varietas yang saya tanam ini kan usia panennya di 43 hari setelah tanam, ada juga yang 55 hari setelah tanam, tapi saya cari yang diinjak yang cepat panen. Jadi emang beda-beda ya Pak ya? Untuk pemanenan ini Bapak memperkerjakan berapa orang Pak? Kalau untuk pertama kali panen ini kan udah 5 kali panen. Untuk pertama kali panen saya 1 orang, dan 2 kali itu masih 1 orang. Ketiga sampai sekarang di 5 kali panen itu di 5 orang mengerjakan orang. Bedanya apa sih Pak? Panen ke-1, ke-2, dan ke-5 ini kenapa bisa berbeda-beda gitu? Nah, kalau tanaman terong ini kan pertama kali saya di luas lahan 2.500 meter persegi ini mendapatkan 1 bintang. Kedua itu sekitar 2,5 bintang. Dan ketiga biasanya sampai ke panenan ke-10 itu saat yang ngaku, biasanya bisa di 7 bintal sampai 1 ton biasanya. Makanya kita banyak menggunakan tenaga kerja. Untuk margin bersih pemanenan itu berapa Pak? Kira-kira pendapatnya? Kalau margin bersih nanti kita mungkin udah saya gobal, saya total itu biasanya saya kelar panen sampai kelar panen ini biaya ini baru saya total berapa marginnya. Kalau tanaman seperti terong ini itu nggak bisa sekali panen langsung di global margin, nggak bisa, karena kita harus hitung modal sebelumnya gitu kan. Biasanya nanti kelar panen ini di usia 8 sampai 9 bulan baru kita global margin kita berapa, kos kita berapa, nanti tinggal hitung bersihnya aja. Kalau sekedar pengen tahu aja nih Pak ya, pertama panen itu
Kalau pertama kali panen itu kan dapat 1 kintal, itu di harga waktu itu 4.500, berarti di 400 ribu. Pertama aja Pak ya? Ya, kalau yang kelima kemarin di 6 kintal di harga 6.000. Berarti beda-beda ya Pak ya, setiap panen itu Ya. hasilnya berapa ya? Hasilnya sama harganya masih beda-beda. Terus misalkan nih Pak kan udah dipanen, terus nanti penyimpanannya gimana Pak sebelum diangkut ke pembeli? Oh, biasanya kita langsung kita packing ke dalam karung, biasanya kita taruh buku aja, nanti ada berapa jam si penggula ini yang membawa ke memasarkan produk kami ini datang. Jadi itu langsung diambil ya Pak ya, nggak Ya, nunggu kayak biasa gitu nggak nggak? nunggu berapa hari, nggak. Jadi kelar panen ada berapa jam langsung diambil sama pembelinya langsung. Oh, itu pembelinya tengkulak besar. Ya, dia kalau di daerah kami itu maksudnya A1, jadi yang langsung menyalurkan dari petani ke pasar di Pulau Jawa. Jadi Bapak nggak ngejual langsung ke petani gitu nggak ya? Enggak, kami tengkulak ke A1 bahasanya. Kalau boleh tahu nih Pak, jenis terong yang dapat harga mahal, maksudnya kayak unggulannya tuh kayak mana sih Pak? Modelnya tuh yang Oh, besar apa gimana gitu? kalau kita kan pakai volume, biasanya kalau volume banyak itu kan larinya ke Pulau Jawa atau ke Padang. Kalau ke Pulau Jawa itu kan yang pertama yang pasti itu dia daya simpan dia. Jadi daya simpannya kalau dia bagus, dia relatif lebih mahal harganya. Contohnya varietas yang saya tanam ini, nama varietasnya kan Bibita ini. Ya. Dia kulitnya lebih tebal, jadi dia daya simpannya bisa berminggu-minggu. Jadi aman dibawa jarak jauh. Jadi yang model-model kayak gini udah bisa dijual ini ya Pak ya? Ini sudah bisa Ibu. Bisa dijual, maksudnya udah pilihan ya? Ya, salah satu contoh produk yang udah siap, ini besok panen lagi. Ini udah siap. Kalau yang nggak layak diambil tuh kayak mana sih Pak modelnya Pak? Ada salah satu yang nggak layak diambil ini kan dia seperti ini. Ini dia di pasaran kurang laku karena dia dari bentuk sama tekstur dia keras. Jadi di sini ini kurang laku ini di pasaran. Jadi dia lebih suka yang lebih lurus, bahkan bisa lebih lurus lagi ini. Jadi bisa termasuk itu kayak BS ya Pak? Ya, ini sebenarnya yang paling bagus seperti ini, Bu. Ini sudah saya panen, termasuk paling bagus ini. Jadi seperti ini. Ya, ini varietas yang saya tanam ini memang tidak terlalu besar, tapi dia daya simpannya sangat bagus. Jadi bisa tahan berapa hari kira-kira Pak? Oh, ini bisa 2 minggu ini. Oh, bisa 2 minggu. Iya, di pasaran sangat aman. Ya, penjual dia suka. Oke deh Pak, kalau gitu terima kasih ya Pak ya untuk wawancara. Iya, Bu. Maaf ini udah mengganggu waktu Bapak di sore hari ini. Tidak apa-apa Ibu, kita sama-sama saling sharing ya, Bu ya. Ya. Kalau gitu saya permisi ya Pak ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih. Sama-sama. Udah laporan nih. Orangnya ngomong nih.